Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa sharing malam hari ini. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama saya Gerald Wuhan. Bapak Ibu pernah dengar kan tentunya akhir-akhir ini sekitar akhir tahun ada pengaduan di DPR 3 perusahaan asuransi. Diadukan kenapa? Nah, menurut Detik Finance 6 Desember 2021, nasabah-nasabah mengadukan ke DPR terkait dengan produk asuransi yang mereka beli, yaitu produk unit link, atau kalau bahasa yang di asuransi mengerti adalah produk PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, mereka merasa terjadi penipuan oleh perusahaan asuransi atas produk unit link, bukannya memberikan keuntungan nasabah, tetapi malah merugikan. Ini yang ditulis di Detik Finance, dan tentunya Bapak Ibu melihat ajuan itu dilakukan di DPR, dan waktu itu melakukan panja, mengundang OJK dan juga perusahaan asuransi tersebut. Dan hasilnya OJK tanggal 14 Maret 2022 mengeluarkan SE OJK nomor 5 tahun 2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, dari hal ini adalah tujuannya OJK sekali lagi mendengar apa yang dikeluhkan warganya, dan di sini ditanggapi oleh aturan-aturan yang merapikan kembali produk-produk yang dikaitkan dengan produk asuransi. Nah, tentunya banyak hal yang dilakukan, perbaikan-perbaikan dari SEOJK yang cukup panjang gitu ya. Tetapi secara summary, perusahaan asuransi dituntut untuk lebih memberikan manfaat kepada customer, memberikan satu benefit yang lebih baik kepada customer, memberikan hasil pengembalian yang transparan, pengelolaan yang baik, lalu juga secara biaya tentunya ingin dibuat secara fair. Artinya biaya jangan sampai terlalu besar sehingga membebankan customer, sehingga produk segala biaya marketing dan sebagainya jadi beban buat customer, sekaligus juga sebenarnya menuntut untuk adanya perbaikan-perbaikan dalam sales proses, dalam pengelolaan dananya dan sebagainya. Kalau kita telusuri lebih jauh, di sini perusahaan asuransi dituntut kriteria dari perusahaan yang boleh mengeluarkan PAID saja sudah diatur Bapak Ibu semua. Memiliki tenaga ahli di bidang aktuaris dan investasi, lalu juga sudah diatur mengenai modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi kalau dia mau mengaitkan dengan produk asuransi. Lalu juga tidak boleh melakukan sabdana atau meminta atau dalam mengelola dananya mempercayakan oleh fund manager tertentu untuk mengelola secara langsung, tetapi mereka dituntut untuk punya kemampuan mengelola secara internal dana-dana investasi tersebut. Dan juga diatur di sana mengenai nama-nama fund yang ditawarkan kepada customer. Jangan sampai dari namanya saja sudah membingungkan. Harus dikategorikan dengan jelas mana money market, mana pendapatan tetap, mana campuran, mana equity, sehingga nasabah bisa memilih dengan jelas dan menentukan risk profile-nya mereka masing-masing. Dan pada malam hari ini saya terkhusus untuk membahas atau lebih menelaah tentang isi daripada SEOJK ini terkait dengan produk Bapak Ibu semua. Tujuan saya bicara seperti ini adalah saya meyakinkan bahwa sekali lagi produk asuransi dibuat untuk memberikan perlindungan kepada nasabah gitu ya. Asuransi tugasnya adalah memberikan satu jaminan atau janji, memberikan suatu perlindungan baik kesehatan, baik manfaat meninggal dunia, sehingga keluarga yang mengalami resiko kehilangan sumber nafkah atau resiko sakit dan sebagainya tidak ditanggung oleh mereka sendiri dan keluarga, tetapi dia ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi. Sehingga sekali lagi tujuan asuransi dibentuk adalah meringankan kalau terjadi resiko kehidupan. Oleh karena itu secara
perhatian khusus SEOJK itu mengatur kembali produknya. Jadi sudah diatur dari PAID ini yang ada unit link, manfaatnya harus minimal ada 100 juta uang per tahunan. Jangan sampai namanya asuransi ternyata tidak ada sama sekali atau kecil sekali manfaat uang per tahunan. Kalau dia mata uang asing, dia harus minimal 500 juta kali ini sudah dibentuk. Jadi memang itu ada satu perubahan yang dibuat. Dulunya kecil aja nggak apa-apa, yang penting ada investasinya. Yang penting investasinya, asuransinya kecil juga sangat terbatas. Sehingga ini coba dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Hal lain yang saya lihat di SEOJK ini adalah dia memberikan satu panduan dalam biaya akuisisi, Bapak Ibu semua. Di asuransi tentunya ada biaya uang perlindungan, biaya asuransi, ada juga biaya akuisisi. Dalam hal ini, biaya akuisisi sudah diatur tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, dananya harus sudah terbentuk 60% atau maksimum biaya akuisisinya 40% tahun pertama, tahun kedua 40%, tahun ketiga 40%. Jadi boleh dikatakan ini akan menjaga nasabah untuk kepentingan jangka panjang, pertumbuhan nilai investasinya dengan manfaat-manfaatnya tentunya lengkap semuanya. Dan juga ada perimbangan antara biaya yang dibebankan kepada customer maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam mengakuisisi risiko tersebut. Jadi jangan sampai suatu produk itu lebih banyak menguntungkan para penjualnya atau perusahaan asuransinya sehingga membebankan semua biaya-biaya tersebut kepada produk atau nanti pada akhirnya kepada customer. Nah, itulah bentuk yang harus disesuaikan dari SEOJK ini demi kepentingan customer, demi pertumbuhan asuransi di Indonesia, demi semakin orang percaya dan membutuhkan produk-produk asuransi. Saya katakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi tidak jelek, tidak buruk. Karena apa? Ini sangat membantu nasabah-nasabah dalam mengelola keuangannya. Dia percayakan investasinya juga untuk membayar biaya-biaya asuransi di kemudian hari. Sehingga orang-orang yang punya produk PAID atau produk unit link tidak harus terus-menerus dia membayar biaya asuransinya, tetapi dia sudah mengakumulasi uangnya dengan investasi yang dikelola dengan baik, dengan diatur dengan baik semuanya, pertumbuhan hasil investasinya berkembang, sehingga di waktu-waktu tertentu, khususnya dia sudah income-nya sudah tidak ada, atau masa pensiun, dana-dana tersebut bisa diperoleh atau dinikmati sehingga nantinya hanya tinggal menikmati investasinya, tinggal menikmati manfaat-manfaatnya. Kalau terjadi resiko, produk itu sudah memberikan satu manfaat buat kepada customer. Di sisi lain, kekhawatiran customer tentang sales process, penjualannya, bagaimana seorang tenaga pemasaran tidak hanya memberikan satu janji-janji saja, tetapi harus memberikan transparansi tentang biaya-biaya, resiko-resikonya, itu semua sudah diatur di dalam SEOJK ini, di mana nantinya perusahaan asuransi harus mengimprove apakah tenaga pemasarnya sudah melakukan penjualan dengan baik, sudah menjelaskan tentang biaya-biaya, dan itu harus di cross check kembali oleh perusahaan asuransi sehingga at the end semua sama-sama diuntungkan, proses salesnya baik, sudah benar, lalu customer sudah sangat mengerti manfaat yang dia ambil, resiko yang dia ambil, dan juga perusahaan asuransi tidak dirugikan karena komplain-komplain yang semuanya itu akhirnya jadi merugikan semua pihak. Dan sekali lagi, SEOJK ini saya melihat sangat menyambut dengan baik karena tujuannya adalah menumbuhkan asuransi, menumbuhkan kepercayaan orang untuk membeli asuransi, memiliki perlindungan, dan menikmati hasil investasinya supaya di kemudian hari dia tidak perlu punya kewajiban membayar biaya-biaya asuransi yang ada, tetapi sudah dari hasil investasinya yang terbentuk, terbangun untuk membayar biaya-biaya asuransi di kemudian hari. Demikian sharing saya di malam hari ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu, keluarga Indonesia semakin bahagia, semakin banyak yang dilindungi dari asuransi.